Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sahadatul Erisa Rahmawati dari kelas Manajemen Dakwah 1 Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari beberapa pertanyaan tentang mengenai ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf. Mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya akan jawab. Sebelum kita mengetahui hubungan keterkaitan antara ilmu tasawuf dengan bidang keilmuan yang saya jalani saat ini, yaitu manajemen dakwah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu tasawuf dan apa itu manajemen dakwah. Ilmu tasawuf adalah ilmu atau suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri atau takziyatun nafis dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian membersihkan diri, mensucikan hati dan pikiran agar bisa dekat pada Sang Ilahi atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, adapun manajemen dapat diartikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha, perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Adapun dakwah yaitu suatu yang ilmu atau segala ilmu pengetahuan yang kita syiarkan atau sebarkan kepada masyarakat umum, entah itu dari kalangan anak-anak, remaja, sampai dewasa. Dan di mana ketika kita menyampaikan sebuah dakwah itu bukan hanya menyampaikan, tapi sekiranya dakwah itu dapat diterima secara baik di ranah masyarakat umum. Nah, untuk selanjutnya adalah hubungan keterkaitan antara ilmu tasawuf dengan manajemen dakwah. Nah, di mana seseorang yang sudah mencapai ilmu manajemen dakwah, yaitu di mana mereka berdakwah dalam Islami atau dakwah dalam ilmu pengetahuan, itu juga harus didukung dan disupport oleh yang namanya akhlak yang ada pada dirinya. Dan juga ilmu tasawuf ini berkenaan dengan kedekatannya pada Allah. Jadi di mana orang itu bisa diterima baik dakwahnya, dakwah secara sistematis, dakwahnya itu bisa dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, itu salah satu faktor pendukungnya adalah ia telah menguasai ilmu tasawuf, ilmu yang dimana dirinya ini telah terjauhkan dari segala perbuatan yang tercela atau akhlak tercela, dan dia telah hatinya, pikirannya telah terisi oleh akhlak terpuji, sehingga ia merasa bahwa dirinya ini telah dekat dengan Allah. Nah, jika seseorang telah memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta, maka apapun yang ia lakukan pasti akan dilancarkan. Maka dari itu, hubungan keterkaitan antara manajemen dakwah dengan ilmu tasawuf ini adalah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Di sini adalah urgensi dan bagaimana kita menjalankan ilmu tasawuf di era modern saat ini, yaitu banyak sekali kemajuan teknologi yang telah kita rasakan. Di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Untuk menyelamatkannya perlu tasawuf yang wujud konkretnya dalam akhlak yang mulia. Menurut Jalaluddin Rahmat, sekarang ini di seluruh dunia timbul kesadaran betapa pentingnya memperhatikan etika dalam pengembangan sains. Di beberapa negara maju telah didirikan lembaga-lembaga pengawal moral untuk sains. Yang paling terkenal ialah The Institute of Society, Ethics and Life Science di Hastings, New York. Kini telah disadari seperti kata Sir bahwa sulit bagi seorang ilmuwan eksperimental mengetahui apa yang tidak boleh diketahui. Nah, dalam ranah ini sangat penting kita dalam memahami yang namanya
tasawuf falsafi. Nah, di mana tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang membatasi seseorang itu dalam berfilsafat. Berfilsafat contohnya dalam seperti mencari tentang keberadaan Tuhan, wujud Tuhan, atau seperti bagaimana penciptaan manusia, makhluk hidup. Nah, itu adalah termasuk sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim di era modern ini sangat penting untuk memahami yang namanya tasawuf falsafi. Nah, adapun dalam tasawuf itu ada namanya zuhud. Nah, zuhud di sini dimaksudkan adalah meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia itu bukan berarti kita meninggalkan dunia sepenuhnya dengan kita tidak bekerja, dengan kita setiap hari hanya beribadah, hanya berzikir, kita lupa akan urusan dunia dengan tidak bekerja. Nah, bukan itu yang dimaksud. Di sini adalah kita sebagai umat muslim mengutamakan kepentingan akhirat, mengutamakan ibadah kita kepada Allah daripada kesibukan kita di dunia. Sesibuk-sibuknya kita akan pekerjaan, kita harus mengutamakan ibadah. Contohnya saja, seperti sholat wajib, kita melaksanakannya kalau bisa berjamaah dan di awal waktu sebelum kita mengutamakan pekerjaan dunia. Nah, selanjutnya adalah mengenai pertanyaan ketiga ini, yaitu tentang dari sekian banyaknya ilmu ajaran di dalam tasawuf, apa yang akan saya amalkan dan saya istiqomahkan, yaitu insya Allah saya akan istiqomahkan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah kita selalu berusaha keras. Nah, di situ di dalam Islam kita selalu diajarkan yang namanya usaha, yang namanya pantang menyerah, dan tidak sedikit pun Islam itu mengajarkan mengenai kemalasan. Karena di mana seseorang itu di dunia ini mereka itu tidak luput dengan yang namanya ujian. Dan dalam sebuah hadis juga menyebutkan bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan barang siapa yang bekerja keras tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal keluh kesah, maka Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya Allah itu Maha melihat kerja keras kita, usaha kita itu pasti dilihat, meski akan ada kegagalan yang terjadi, karena kegagalan itu mengajarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang kurang dari kita, apakah kerja keras kita kurang. Nah, itu kita harus selalu bekerja keras. Dan kemudian yang kedua, yaitu ada nah, ini adalah hal yang paling penting dalam diri manusia, yaitu adalah dalam ajaran ilmu tasawuf ini juga ada yang namanya akhlak. Nah, di mana ketika seseorang itu memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang sangat banyak, entah itu ilmu pengetahuan umum atau ilmu keagamaan, tapi jika dia tidak punya akhlak, maka itu sama saja tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak barokah. Karena akhlak ini sumbernya itu adalah dari diri kita sendiri, diri kita yang mengubah sikap dan perilaku kita supaya menjadi lebih baik. Kita niatkan di dalam hati karena Allah Ta'ala untuk supaya kita bisa berakhlak dengan baik. Yang paling utama itu adalah akhlak. Sedangkan kalau ilmu itu kita bisa cari sumbernya dari mana saja. Sekarang ini sudah zamannya canggih. Kalau kita cari di Google atau sumber lainnya, itu pasti kita mencari suatu kata sulit atau ilmu pengetahuan pasti langsung menemukannya. Tapi kalau akhlak itu dibangun dari diri sendiri, dari kemauan diri sendiri. Makanya paling penting ketika orang itu sudah jabatannya tinggi, sudah ilmunya tinggi, tapi ia tidak berakhlak, itu sama sekali tidak ada gunanya. Makanya itu yang perlu saya amalkan dan istiqomahkan, yaitu akhlak. Akhlak itu sangat-sangat berguna dan sangat barokah, sangat berkah.